Public speaking itu kira-kira sama kayak nyetir mobil. Dimulai dari persiapan, keyakinan, sampai ada tujuannya. Persiapannya, kalau mobil kan harus pakai seat belt. Berarti kalau dalam public speaking, harus tahu betul materi yang akan kita sampaikan itu bener-bener aman buat kita. Ada airbag untuk keselamatan kita dari kanan kiri, atas bawah. Itu juga sebagai kita yakin bahwa materi kita ini materi yang baik dan materi yang benar, sehingga aman ketika kita pergunakan. Lalu mulailah jalan. Ketika mulai jalan dalam public speaking, itu sama aja sama seperti ketika kita sudah memulai atau start talking, alias memulai bicara. Dalam memulai bicara, teman-teman, yang harus difokuskan adalah kita tahu tujuannya mau kemana. Begitu juga public speaking, supaya nggak berantakan, harus ada arahnya. Mau jualan, mau memberitahu, mau mengonfirmasi, mau apa segala macam, harus punya tujuan yang jelas. Begitu kita tahu tujuannya, maka kita akan lebih mudah untuk bisa menemukan kata, memilih materi, sampai juga bisa langsung berkomunikasi atau berinteraksi dengan audiens. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita dalam perjalanan itu selalu melihat hal-hal yang lain yang ada di sekitar kita. Ya dong, harus lihat, oh ternyata jalanan macet, berarti pelan-pelan aja. Lagi ngomong, ternyata orang lain belum mengerti, jangan buru-buru, jangan langsung pindah ke materi yang lain. Atau jalannya lancar, orang sudah mengerti, gas, lanjutkan materi, bahaslah hal yang lain. Lalu juga ketika kita dalam perjalanan juga harus lihat kiri kanan. Misalnya, kayaknya ada orang yang ragu-ragu, yang mau nanya, kasih kesempatan bertanya, ada interaksi. Tiba-tiba ada yang mau nyebrang, berhenti dulu. Materinya lagi ngomong nih, kok kayaknya tiba-tiba ada yang nggak ngerti nih, berhenti dulu, jangan ngomong terus, tanya. Ada yang mau ditanyakan? Sama public speaking dengan mengendarai mobil. Dan yang juga tidak kalah penting dan harus diingat juga adalah bagaimana kita menguasai mobil tersebut. Ya, percuma punya mobil bagus kalau nggak bisa nyetir. Sama juga kalau percuma punya materi bagus kalau nggak bisa ngomongnya. Atau sebaliknya, udah jago ngomong tapi ternyata kendaraannya nggak maksimal. Akhirnya ya ngomongnya cuma sekedar asal ngomong aja, tapi kurang impactful kepada audiens yang mendengarkan kita. Jadi harus disesuaikan. Semakin kita mengenal kondisi mobil, jadi tahu nih handlingnya begini nih, nyetirnya nih, kalau ngebut begini nih, kalau mau belok kayaknya ngambilnya dari sini nih. Sama seperti kita mengenal materi yang akan kita berikan. Apakah sudah tahu kira-kira habis ini slide berikutnya apa? Atau kita tahu betul habis ini ternyata kita harus nanya ke audiens, ada tanya jawab, habis ini kita harus kasih kesimpulan, mau ambil contoh yang lain. Sama, semakin kita mengenal mobil, semakin nyaman kita berkendara. Semakin kita mengenal materi, semakin gampang orang mengerti apa yang kita sampaikan. Terus, jangan lupa juga untuk selalu memperhatikan kalau ada penumpang yang lain. Nah, misalnya nih, kalau di mobil, kita ngajak orang yang ada di samping atau di belakang, kan kita juga harus memikirkan kenyamanan orang tersebut kan. Jangan asal mobil nyetir saja ini, goyang-goyang deh, ada polisi tidur, sikat aja, yang penting kitanya aman, nyaman. Enggak dong. Kenyamanan itu harus dirasakan oleh semua orang yang ada dalam satu mobil dengan kita. Seperti kalau misalnya Anda sedang bicara tapi nggak bicara sendiri, ada partnernya. Jadi juga harus diperhatikan, jangan tiba-tiba Anda ngomong sendiri aja, cuman mikirin materi sendiri, atau cuman Anda yang tahu kapan berhenti, kapan mulai. Akhirnya partnernya kaget, kagok, nggak siap. Ketika harus bicara, ketika mau ngomong, karena dia percaya pada Anda, lalu Anda sembarangan berhenti, sembarangan ngasih pertanyaan, dianya bingung. Jadi perhatikan juga orang lain, perhatikan sekitar Anda, supaya orang tersebut merasa nyaman, sehingga bisa saling mengisi. Kalau udah mengisi kan enak, sama kayak di mobil. Dalam perjalanan, kalau emang lagi pingin ngobrol, ya ngobrol, cerita-cerita sama teman, walaupun tetap fokus. Tapi kalau tiba-tiba Anda memang ingin sendiri fokus pada perjalanan, ya fokus sama diri sendiri, sehingga suasananya menjadi lebih menyenangkan dan lebih menenangkan. Nah, jadi teman-teman, kalau lagi mikir public speaking itu seperti apa sih? Bisa diibaratkan seperti sedang mengendarai kendaraan. Fokus pada semua, persiapannya harus yakin, kenali kendaraannya, buat semua orang yang ada di mobil tersebut merasa nyaman. Dan yang tidak kalah penting adalah tahu tujuannya mau kemana, sehingga hasil akhir apapun yang kamu katakan bisa maksimal, bisa dimengerti, dan akhirnya orang tersebut mau melakukan apa yang kamu minta. Saya Hilbram Dunar, Communication Coach.